Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan kembali suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin. Untuk proyeksi ekonomi digital di Indonesia, memang kami memproyeksikan akan tetap tumbuh hingga akhir 2025. Sekarang politik yang juga tidak stabil ini menjadi challenging juga sih di 1 tahun ke depan, Mas Pras. Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5% di bulan Agustus 2025 dan penurunan suku bunga acuan tersebut tentu menjadi angin segar bagi ekonomi digital di tanah air. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan kembali suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin dari sebelumnya 5,25% menjadi 5%. Bank Sentral juga menurunkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan suku bunga lending facility sebesar 5,75%. Dengan demikian, level BI rate turun 2 kali dalam 2 bulan terakhir. Sementara itu, rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang dilakukan pada bulan Juli 2025 lalu menilai stabilitas sektor jasa keuangan masih tetap terjaga dengan baik. Salah satunya adalah sektor pembiayaan yang masuk dalam kategori ekonomi digital. Data OJK mencatat pembiayaan modal Ventura di bulan Juni 2025 tumbuh 0,84% secara tahunan, mencapai 16,35 triliun rupiah. Pertumbuhan tersebut sama dengan bulan Mei 2025. Adapun nilai aset modal Ventura di bulan Juni 2025 mencapai 27,2 triliun rupiah. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan Mei 2025 yang tercatat sebesar 27,02 triliun rupiah. Di sisi lain, industri pinjaman daring atau Pindar juga tercatat masih tumbuh double digit di bulan Juni 2025. Outstanding pembiayaan daring tumbuh 25,06%, mencapai 83,52 triliun rupiah. Meski tumbuh melambat dibandingkan Mei 2025 sebesar 27,93%, namun dari sisi nilai outstandingnya masih lebih tinggi, yaitu sebesar 82,59 triliun rupiah. Sedangkan tingkat risiko kredit secara agregat atau TP90 berada di posisi 2,85%. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi ekonomi digital manfaatkan tren suku bunga rendah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Tesar Sandikapura. Beliau adalah Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community. Kemudian juga ada Mbak Rani Septia. Beliau adalah peneliti ekonomi digital Celius. Langsung saja kita sapa nih. Halo Mas Tesar, apa kabar? Salam sehat, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mbak Rani, apa kabar? Baik, Mas Pras, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan juga untuk hadir dalam program Market Review. Sebelum membahas lebih jauh, Celius melihat bagaimana sih perkembangan dan juga kinerja dari ekonomi digital hingga semester 2 tahun 2025 ini. Apakah sesuai dengan konsensus ekonom atau bagaimana nih? Ya, jika dilihat sampai masuk dari semester 1 dan sekarang mau masuk semester 2 di 2025 ini gambarnya cukup jelas ya. Jadi mesin konsumsi digital itu masih menyala, di hulu. Oke. Transaksi via e-money, QRIS itu mencapai 579 triliun. Jadi di sini tetap kencang dan juga menjadi bantalan belanja harian dari retail, F&B hingga transaksi di layanan publik. Arus transaksi ini terjaga ya meskipun dompet rumah tangga sedang mengetat. Nah, Oke. transportasi darat jika kita lihat itu juga pulih bertahap seiring dengan mobilitas kembali bekerja dan juga sekolah. Nah, sedangkan di online travel itu pemesanan biasanya akan meningkat seiring dengan menuju akhir tahun. Nah, jika kita lihat tadi sementara itu di pinjaman daring outstandingnya meningkat ya sekitar 25% year on year
dan kemudian TWP-nya juga turun dibandingkan tahun lalu dan juga dibandingkan bulan lalu. Di sini menandakan kebutuhan likuiditas, adanya kebutuhan likuiditas oleh rumah tangga, khususnya di tengah tahun itu memasuki tahun ajaran baru. Jadi di sini ekonomi digital masih tumbuh, ditopang dengan payment dan juga pembiayaan, gitu. Oke, payment kemudian pembiayaan menjadi penopang. Nah, tadi juga sudah disebutkan Bank Indonesia nih dalam 2 bulan terakhir menurunkan terus begitu dari suku bunga acuannya BI rate begitu. Apakah Anda melihat lagi-lagi ini masih bisa menjadi booster begitu untuk ekonomi digital kita ke depannya, Mbak Rani? Ya, memang pemangkasan BI rate 25 basis poin menjadi 5% di sini merupakan dorongan positif ya untuk Oke. ekonomi digital. Keputusan ini juga diambil saat inflasi itu sebenarnya masih jinak begitu ya, masih Hmm, tidak terlalu tinggi. Di sini BI juga ingin memberikan dukungan kepada pertumbuhan. Nah, ketika bunga acuan turun dan bank dan pelaku usaha itu memiliki peluang untuk menurunkan biaya pinjaman. Di sini itu akan meringankan modal kerja dan juga belanja bagi pelaku digital sehingga membuat cicilan seperti kredit, kemudian credit card, kemudian pay later itu lebih terjangkau. Jadi kemungkinan akan mendorong belanja online. Nah, di sini juga pipa transmisinya sudah siap ya. Ada begitu. Jadi QRIS itu kan transaksinya sudah cukup besar dan oke. penggunaannya menembus eh, lima lima 57 juta, Hmm, 570 juta pengguna ya. Kemudian 30 juta merchant, kemudian juga volume transaksinya itu lebih dari 6 miliar dengan nilai oke. transaksi tadi 579 triliun di sepanjang paruh pertama 2025. Nah, di sini Iya. dari e-commerce juga kita lihat eh, transaksi di Juli itu mencatatkan 44,4 triliun, mengalami peningkatan sebesar 2,32%. Namun kembali lagi lonjakan ini tidak instan, tidak instan. Transmisi Hmm, kredit itu kan perlu waktu. Ya seperti kita tahu juga bahwa pertumbuhan kredit perbankan itu juga melambat. Jadi di sini masih ada kehati-hatian. oke. Jadi pemangkasan 5% itu memberi napas tambahan begitu ya untuk ekonomi digital. Biaya Hmm, pinjamannya berpotensi turun, baik. kemudian ada juga potensi daya beli kita meningkat gitu. Oke. Nah, Mas Tesar, nih sebagai pelaku kemudian juga yang memang berkecimpung begitu di bidang digital begitu. Anda melihat bagaimana perkembangannya? Apakah sesuai dengan harapan kemudian dengan penurunan suku bunga acuan ini ya memberikan ruang yang lebih leluasa lagi begitu untuk perkembangan digitalisasi terutama juga ekonomi digital di sana begitu Mas Tesar? Ya, baik Mas Pras. Memang kondisi penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia ini menjadi 5% ya. Sebelumnya mungkin 5,4, 5,2, sekarang 5% itu memang belum berdampak langsung dengan terutama di sektor digital startup gitu ya. Oke. Karena sebenarnya kalau saya lihat data untuk dunia startup sebenarnya masih tech winter gitu ya. Kalau misalnya kita bandingkan dari 2024 sampai 2025 sebenarnya masih ada penurunan tanda kutip investor masuk ke dalam dunia digital startup, terutama di mana startup yang masih tidak profitable. Jadi sekarang bisa dibilang modal ventura atau VC itu sekarang lebih berfokus kepada pendanaan awal atau pre-series yang di mana startup-startup ini memang sudah ada angka-angka yang terlihat profit gitu ya. Jadi Oke. sepertinya startup yang bakar uang sudah mulai ditinggalkan oleh para modal ventura. Seperti itu Mas Pras. Baik, tapi menarik juga kalau kita cermati data Otoritas Jasa Keuangan begitu ya, mencatat pembiayaan modal ventura yang memang banyak mendanai startup, kemudian perusahaan-perusahaan teknologi ini seperti e-commerce di bulan Juni 2025 ini tumbuh memang tidak 1%, 0,84% secara tahunan atau 16,35 triliun rupiah. Kalau dibandingkan dengan Mei bulan sebelumnya 16,35, cenderung stagnan. Apa yang bisa kita cermati? Apakah memang ini masih bisa menjadi sinyal dari geliat pertumbuhan ekonomi digital atau digitalisasi sendiri di Indonesia atau bagaimana nih Mas Tesar? Iya, karena kalau saya lihat modal venture ini sekarang sangat berhati-hati kepada Hmm, startup-startup yang tanda kutip bisa terjadi fraud ya. Seperti kita oke, tahu ya beberapa startup terakhir banyak terjadi fraud sehingga modal venture sekarang benar-benar melihat buku gitu ya laporan keuangan di mana jangan sampai kejadian-kejadian di startup-startup sebelumnya yang sudah dianggap besar malah jatuh tiba-tiba karena ada kasus di dalam. Jadi menurut oke, saya sekarang modal venture cukup berhati-hati sehingga ya saya lihat kecenderungan malah sebenarnya turun ya kalau dari 2024 ke 2025 kalau secara total ini turun hampir 50% Mas sebenarnya kalau dari total ya. Sehingga oke. sekarang modal venture lebih berfokus kembali kepada pre-series gitu ya, bukan kepada series A atau series B.
karena mereka lebih mau lihat dulu pendanaan kecil, kalau berhasil baru mereka mulai masuk ke pendanaan yang lebih besar. Seperti itu Oke, Mas Pras. baik, kita akan lebih jauh lagi nanti melihat seperti apa begitu. Apakah perkembangan ini menjadi satu hal yang perlu dicermati begitu dengan ekonomi domestik yang juga setengah menjadi fokus begitu untuk di boosting lagi begitu, didorong lagi lebih jauh. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Mas Desar, Mbak Rani. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan data terkait dengan pergerakan dari BI Rates. Kita akan cermati seperti apa begitu ya tren dari suku bunga acuan Bank Indonesia. Ini dia dari Desember 2024, kemudian kita cermati pergerakannya sampai dengan bulan Agustus terakhir di sempat 6% begitu level suku bunga acuan kita, kemudian turun 5,75% dan bertahan dalam 4 bulan terakhir. Kemudian di bulan Mei 2025 Bank Sentral menurunkan 25 basis point menjadi 5,5% dan bertahan dalam 2 bulan sampai dengan Juni. Kemudian di bulan Juli diturunkan lagi menjadi 5,25% dan Agustus turun menjadi 5%. Itu dia tren cenderung turun untuk BI Rate. Dan selanjutnya kita akan cermati dari sisi pembiayaan modal Ventura. Ini per Juni 2025 seperti apa kinerjanya? Baik, 16,35 triliun rupiah. Kalau kita sandingkan dengan bulan sebelumnya di Mei 2025 tercatat 16,35 triliun, cenderung stagnan begitu dari posisi pertumbuhan pembiayaan modal Ventura. Sementara kalau kita sandingkan dengan Juni 2024 16,22 triliun rupiah. Ada peningkatan. Itu dia. Selanjutnya bagaimana dengan outstanding dari pembiayaan pinjaman daring? Ini juga data per Juni 2025. Ini dia. Dari sisi yang sudah disampaikan totalnya 83,52 triliun, di bulan Juni 25,06% secara tahunan dari sisi outstanding pembiayaan pertumbuhannya. Dan kalau kita bandingkan dengan Mei 2025 27,93% secara tahunan, ada sedikit ya pelemahan lah kalau kita lihat begitu. Dan dari sisi Juni 2024 26,73%. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Memang kalau dari sisi nilai 82,59 triliun ada kenaikan dibandingkan dengan Juni 2025 yang mencapai 83,52 triliun rupiah. Berikutnya kita akan cermati dari sisi TWP 90 untuk pinjaman daring per Juni 2025. Ini dia, di Juni 2025 kita cermati 2,85% secara tahunan untuk TWP 90 pinjaman daring, kemudian Mei 2025 3,19%, Desember 2024 2,6%, kemudian Juni 2024 2,85%. Itu dia beberapa data yang kami sudah sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Desar Sandikapura, kemudian juga Mbak Rani Septia. Baik, kalau dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan ini, Mas Desar, lantas apa yang bisa Anda simpulkan begitu dari sisi penyaluran pembiayaan, meskipun Anda tadi belum terlalu signifikan ya dampak yang dirasakan dari penurunan suku bunga acuan, tapi dari sisi pembiayaan kemudian pendanaan juga yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rani sendiri, apakah ini ya sudah tepat sasaran, kemudian tepat manfaat, kemudian dampaknya juga dirasakan langsung begitu, Mas Desar? Ya, silakan Mas Desar. Yang high tech saya lihat masih belum terlalu tumbuh. Ini saya dapat data yang satu tahun terakhir lah yang mendapat pendanaan besar itu ada sekitar 5 startup. Itu ada Insurance Tech, itu Kola itu dapat 133 juta dolar, lalu ada Aruna $23, ada Malka Motor nih buat motor elektrik ya, itu juga dapat pendanaan kemarin sekitar $37. Jadi saya lihat memang si modal Ventura sekarang cukup berhati-hati terhadap pendanaan startup yang tanda kutip bisa terjadi fraud seperti kendala-kendala yang terjadi di beberapa tahun terakhir. Sehingga menurut saya untuk mendorong ini pemerintah mungkin bisa membantu beberapa kebutuhan internal untuk sektor pemerintahan untuk dibantu oleh startup-startup digital kita gitu ya, sehingga proyek-proyek yang ada di pemerintahan justru disupport langsung oleh lokal-lokal talent kita sehingga tidak menggunakan tanda kutip produk-produk asing. Seperti itu mungkin Mas, salah satu untuk mendorong atau memberi stimulus lah positif kepada startup yang baru muncul. Baik,
Nah, Selio sendiri melihat bagaimana Mbak Rani kalau data-data tadi yang sudah disampaikan data OJK terakhir per Juni 2025 terkait dengan pembiayaan modal Ventura, kemudian juga outstanding dari penyaluran pinjaman daring begitu. Ya, kalau kita lihat mengenai outstanding pinjaman daring yang mencapai 82,59 triliun pada Juni 2025, ini konsisten ya dengan keperluan masyarakat di tengah tahun ya, itu memasuki tahun ajaran baru gitu. Jadi masyarakat memerlukan pembiayaan yang cepat dan juga mudah untuk didapatkan untuk membiayai misalnya seragam sekolah, kemudian buku hingga uang sekolah. Nah, memang ada pola di sini untuk terlihat adanya kenaikan pinjaman pada periode di tengah tahun. Oke. Namun di sini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kualitas kredit. Jadi bukan cuma besaran outstanding tadi, bahwa di Juni TWP mencapai 2,85%. Ini memang turun ya jika dibandingkan dengan Mei yang mencapai 3,19%. Oke. Ini sinyal positif, tetapi tren ke depan juga perlu dipantau karena outstanding yang meningkat, maka ada kemungkinan beberapa bulan ke depan TWP 90 bisa naik. Kemudian juga lonjakan musiman back to school ini juga cenderung konsumtif. Jadi memang bagus untuk menjaga daya beli, tetapi dalam daya dorong jangka menengahnya itu lebih kuat jika ada porsi produktif. Kemudian kita harus lihat bagaimana keberlanjutan ini di paruh kedua. Memang levelnya sudah naik dari Mei, tapi momentum ini bisa berubah jika ada kenaikan di biaya hidup begitu. Jadi peningkatan outstanding itu memang tanda ekonomi rumah tangga sedang bergerak. Apalagi memang masuk tahun ajaran baru. Tapi kembali lagi bahwa TWP 90 harus diawasi, komposisi pinjamannya juga harus diawasi gitu. Baik, tapi dengan pertumbuhan yang terjadi saat ini Anda melihat bagaimana dari sisi literasi masyarakatnya sendiri begitu terkait dengan pinjaman daring begitu. Anda melihat apakah sudah cukup oke sekarang begitu, dalam artian mereka tahu risikonya, bagaimana manfaat yang harus digunakan juga pada saat mereka melakukan pinjaman begitu Mbak Rani? Ya, jika kita lihat dari sisi literasi ekonomi digital di sini masyarakat memang membaik, tapi Oke. belum merata. Indeks literasi digital itu naik dari 3,48 menjadi 3,54, namun pilar keamanan digital itu masih yang paling rendah gitu. Jadi banyak pengguna yang belum disiplin soal kata sandi, kemudian juga perlindungan data dan sebagainya. Kemudian juga dari sisi kesiapan di indeks masyarakat digital, pilar infrastruktur dan ekonomi itu justru turun begitu. Nah, di sini terlihat dari kecepatan internet Indonesia yang masih jauh di bawah rata-rata global. Nah, di sini itu Oke. ada kemungkinan untuk menghambat pengalaman belajar, kemudian juga kerja dan transaksi digital pada beberapa daerah. Selain itu, jika kita melihat perilaku finansial, menurut laporan dari OECD, skor literasi keuangan OECD itu 57. Nah, pengetahuan finansial kita itu hanya 9. Jadi Oke. perilaku keuangan kita tinggi, tapi tidak dibarengi dengan pengetahuan financial knowledge kita. Jadi ini Oke. membuat pengguna itu sangat rentan terhadap memilih produk dan juga terpapar Ya, ya. fraud begitu. Oke. Nah, Mas Tesar, lantas bagaimana kalau tadi sempat di-mention juga oleh Mbak Rani infrastruktur jaringan internet sendiri. Nah, menurut pengamatan Anda sendiri, seberapa jauh pemerataan yang sudah ada, kemudian apakah ini juga berdampak terkait dengan literasi dari digitalisasinya sendiri begitu kan? Kalau kita lihat dengan penggunaan handphone yang masif, kemungkinan kita bisa melakukan edukasi juga secara langsung begitu by phone ataupun gadget-gadget yang mereka gunakan begitu nih Mas Tesar. Iya, kalau untuk infrastruktur memang betul kita masih lemah di beberapa daerah 3T sehingga di situ bisa dibilang ada black spot lah ya untuk digital ekonomi kita bisa berkembang dan Oke. juga beberapa literasi memang belum merata. Jadi kalau menurut saya memang sekarang kecenderungan digital ekonomi kita masih tanda kutip ya di kota-kota besar yang punya akses internet cepat. Tapi di lain sisi, walaupun juga di kota besar, sekarang malah justru kita melihat banyak sekali isu-isu tentang digital security ya, artinya keamanan data gitu ya, yang sekarang juga banyak terjadi social engineering, banyak juga tanda kutip ya mungkin generasi milenial mungkin atau baby boomers yang belum terlalu paham terhadap digital security awareness ini, sehingga banyak sekali fraud yang bisa diakali oleh para pihak ketiga, sehingga
bisa dibilang malah keamanan data ini menjadi salah satu faktor penghambat gitu ya untuk beberapa orang gitu ya untuk melakukan tanda kutip penjualan atau pembelian di level aplikasi seperti itu Mas. Baik, baik. Nah ini menarik kalau kita akan cermati lantas sejauh dan seberapa cepat sih transmisi dari penurunan suku bunga acuan terkait dengan suku bunga pinjaman nih untuk layanan keuangan digital. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar Mas Desar Barani. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Desar Sandikapura, Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community. Kemudian juga ada Mbak Rani Septia, peneliti ekonomi digital Selios. Nah ini dia. Menarik kalau kita cermati Mbak Rani terkait dengan transmisi nih. Kalau bicara mengenai ada penurunan suku bunga acuan kan masyarakat luas berharap juga langsung begitu ya diadopsi begitu kaitannya dengan perbankan yang mungkin konvensional maupun yang digital. Anda melihat bagaimana proses transmisinya sendiri begitu berlangsung, Mbak Rani? Ya, kalau dari sisi transmisi kita memang sudah cukup mempunyai pipa ya dari tadi pengguna QRIS yang sudah mencapai 57 juta Oke, pengguna, kemudian juga dari merchant yang hampir mencapai 40 juta pengguna. Artinya transmisi ada, tapi kembali lagi bahwa transmisi itu tidak bisa secara instan, itu ada lag di situ, jadi ada jeda. Penurunan suku bunga tidak lantas akan menjadi booster, tapi masih perlu waktu untuk melihat efeknya, gitu. oke. Efeknya kalau bicara mengenai rentang waktu, durasi ini berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan ini Mbak Rani? Ya kalau kita membicarakan tentang waktu mungkin kita belum tahu pasti ya, tapi kita harus melihat bagaimana kondisinya dalam 2 hingga 3 bulan ke depan begitu. Itu juga Oke, tergantung dengan bagaimana perbankan merespon terhadap, karena perbankan masih hati-hati begitu, ya. bagaimana perbankan akan menurunkan suku bunga kredit begitu, Mas Pras. Baik, tapi menurut Anda di semester kedua tahun ini Mbak Rani, apakah akan semakin membaik-baik dari sisi penyaluran pembiayaannya begitu untuk ekonomi digital sendiri, kemudian bagaimana tingkat konsumsi masyarakat begitu, akankah ini akan terserap juga dengan baik begitu dana-dana yang akan disalurkan atau masih ada tantangan lain? Mengingatkan ya kita tahulah daya beli masyarakat juga saat ini tengah mengalami tekanan begitu Mbak Rani. Ya jika kita lihat daya beli memang masih ada pelemahan, dan ini mengiringi begitu ya, mengiringi segmen digital di tahun Oke, ini. Terutama karena ada peningkatan pada harga pangan ya. dan juga di biaya sekolah ya. BPS juga mencatat bahwa inflasi itu ada di 2,37%, artinya memang dompet rumah tangga sedang mengetat begitu. Tapi di sini sinyal permintaan masih positif karena indeks keyakinan konsumen mengalami kenaikan di 118 di bulan Juli. Kemudian juga pipa tadi sudah siap begitu Ya. melalui adopsi pembayaran QRIS, jadi konsumsi digital akan cenderung bertahan. Namun komposisinya mungkin lebih lambat begitu, Mas. Oke, nah kalau tantangan dari industri digitalnya sendiri Mas Tesar, Anda melihat lebih di mana nih bottleneck-nya begitu? Mengingatkan tadi dari sisi penyalurannya tentu ya lagi-lagi kita kaitkan dengan sisi hulunya nih konsumsi masyarakat begitu ya, daya serap dan lain-lain. Nah kalau dari industrinya sendiri bagaimana? Apakah sudah semakin justru lebih pesat begitu ya, tidak bisa disejajarkan dengan justru penyaluran ataupun pembiayaan di sektor ekonomi digital ini? Iya, betul Mas Pras. Jadi sebenarnya kalau untuk digital startup atau UMKM yang berbasis digital ini tidak Hmm, berimpact langsung kepada mereka gitu ya, karena oke, sebenarnya penurunan suku bunga ini lebih banyak nanti membantu retail gitu ya, consumer dan juga beberapa kredit-kredit perbankan gitu ya. ya. Sedangkan kalau digital startup mungkin pendanaannya lebih banyak nanti di model Ventura. Balik lagi model Ventura akan memberikan investasi kepada startup, tentu sekarang juga lebih selektif. Di lain sisi proyek-proyek di nasional gitu ya, baik swasta maupun pemerintahan juga saya lihat mengalami penurunan. Bahkan kemarin saya lihat di APBN terakhir
untuk dana digital atau AI atau IT bahkan agak dicoret tuh ya kemarin saya lihat gitu ya. Jadi ini sebenarnya agak mengerikan kalau menurut saya untuk industri IT terutama ke 1 tahun ke depan gitu. Apakah memang proyek-proyek internal pemerintahan maupun di luar pemerintahan apakah semakin banyak atau kita sebagai pelaku startup digital harus bertarung gitu ya melakukan inovasi sehingga perusahaan-perusahaan kita tetap bertahan dengan keadaan ekonomi ya tentu juga sekarang politik yang juga tidak stabil ini menjadi challenging juga sih di 1 tahun ke depan Mas Pras. Nah, oke. Lantas poin yang masih dibutuhkan sebenarnya di bagian yang mana? Kalau memang kita bicara mengenai apakah butuh kebijakan begitu, dukungan finansial dalam artian pendanaan juga secara langsung dari pemerintah, kalau misalnya Anda katakan tadi APBN atau seperti apa sehingga ekosistem digital juga akan semakin bertumbuh, semakin baik, semakin saling bersinergi begitu? Iya, jadi menurut saya memang di lapangan yang perlu kita benar perhatikan gitu ya. Jadi jangan hanya si moneter saja gitu ya, tapi di lapangan, di sektor lapangan gitu, itu Oke. benar-benar proyek-proyek ini benar-benar berjalan dan langsung turun didapati gitu ya secara tender kepada startup lokal sehingga bisa dibilang mereka tidak terlalu mencari lagi proyek-proyek yang susah gitu ya, tapi pemerintah sudah menyiapkan silakan ini proyek yang bisa diambil oleh UMKM kita lokal tentu gitu ya, sehingga mereka bisa mendapatkan cuan di situ dan juga tumbuh gitu ya. Jadi pemerintah sebenarnya bisa membuat lapangan pekerjaan ya dalam dunia digital lewat proyek-proyek internal mereka. Seperti itu Mas Pras. Baik, baik. Nah, dengan tantangan yang seperti sudah disampaikan dari sisi infrastrukturnya, kemudian bagaimana dengan kemampuan daya beli masyarakatnya, Seleo sendiri melihat bagaimana proyeksi di tahun 2025 inilah paling tidak begitu. Apakah ya perkembangannya akan semakin membaik begitu cenderung positif begitu atau lebih akan tetap menang di bagian yang kalau kita bicara mengenai ekonomi yang konvensional misalnya? Ya, untuk proyeksi ekonomi digital di Indonesia memang kami memproyeksikan akan tetap tumbuh hingga akhir 2025, Oke, tetapi laju dan sumber pertumbuhannya itu tidak seragam. Kami memproyeksikan mesin utamanya berada pada pembayaran digital dan pembiayaan digital dengan nilai proyeksi untuk pembayaran digital sendiri 2.900 triliun dan untuk peminjaman digital itu mencapai 365 triliun. Nah, kemudian disusul oleh perdagangan e-commerce yang mencapai 471 triliun, kemudian transportasi online mencapai 12,6 triliun. Jadi di sini oke, memang ada pertumbuhan, namun pertumbuhan ini tidak menjadi sebuah boom begitu. Di sini konsumen masih berhitung, transaksi memang masih terjadi, tetapi karena adanya penurunan daya beli, maka konsumen akan cenderung lebih berhemat. Nah, yang perlu oke, dimitigasi di sini adalah tentu saja daya beli, kemudian juga apa yang sudah disampaikan Mas Tesar tadi ya, mengenai iklim investasi, karena minat investasi ke Indonesia itu cenderung turun. Kemudian juga kesenjangan talenta, kalau kita bicara mengenai SDM, kita harus mempercepat mengenai upskilling digital. Selain itu oke. juga ada dari sisi infrastruktur mengenai kesenjangan internet di berbagai wilayah di Indonesia. Itu Gitu. dia beberapa tantangan yang mungkin akan segera dicarikan solusi karena sebenarnya masyarakat sudah cukup nyaman ya, familiar ya dengan penggunaan digitalisasi tadi untuk bisa melakukan pembelian apapun begitu dan pembayaran dengan penggunaan QRIS dan lain-lain begitu. Nah, Mas Tesar, Anda melihat bagaimana optimismenya sendiri kalau kita bicara mengenai tadi yang utama adalah pemerataan infrastruktur internet jaringannya dulu nih, jaringan internetnya nih Mas, silakan. Iya, kalau jaringan sebenarnya kan itu sudah dilakukan oleh Kominfo atau Hmm, Komdigi sekarang gitu ya ya, dalam misalnya palaparing ya. Ya, saya rasa itu terus berjalan gitu ya dan juga mungkin perlu koordinasi dengan pihak-pihak swasta gitu yang ya, ISP gitu ya, mungkin provider ISP bisa membantu percepatan di sana. Tapi di lain sisi saya melihat walaupun nanti infrastruktur sudah merata, balik lagi ini kan yang menopang adalah industri-industri UMKM berbasis digital. Ini juga perlu diperhatikan dengan roadmap yang mungkin yang pemerintah sudah buat kemarin seperti roadmap AI nasional seperti itu ya. oke, Itu menurut saya benar-benar terimplementasi di lapangan secara nyata gitu ya. Apakah yang sudah dilakukan dari people, proses dan teknologinya di pemerintah gitu ya, sehingga semua sektor yang terkait dengan roadmap AI nasional itu bisa mendapatkan manfaat gitu ya, bukan hanya sekedar tanda kutip retorika gitu yang bisa dirasakan langsung lah oleh semua pelaku oke. industri digital ekonomi seperti itu Mas Itu Pras. dia, butuh dukungan semua pihak, pemerintah, pelaku usaha begitu dan pihak-pihak terkait lainnya, masyarakat luas begitu ya untuk bisa mendorong lagi perekonomian digital kita, kemudian juga teknologi digital Indonesia begitu ke depannya. Baik,
Mas Tesar, Mbak Rani, terima kasih banyak atas informasi, update, dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Mas Tesar, Mbak Rani. Terima kasih. Terima kasih, selamat. Terima kasih. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan lifting migas di tahun 2026 yang ditetapkan 1,59 juta BOEPD.